أولم يروا إلى warahmatullahi الطير wabarakatuh. فوقهم Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga senantiasa dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini Allah mengkaruniakan kepada kita nikmatnya, tidak henti mengkaruniakan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam. Terlebih lagi, ini nikmat yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan karunia Allah, nikmat hidayah kita menjadi seorang muslim. Semoga hidayah ini senantiasa terpatri dalam diri kita, ada dalam hati kita sepanjang hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, kajian Senin adalah kajian fikih. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Syahid Sabiq yang membahas tentang fikih, dan kita sudah membahas pekan lalu dari bab awal, bab Taharah, pembahasan subbabnya tentang air mutlak ya. Jadi dari pembahasan bab Taharah ini diawali dengan bab air, dan pembagian air ini, pembagian pertama adalah sudah kita bahas pekan lalu terkait dengan air mutlak. Ya, sedikit mengulang sebelum kita lanjutkan hari ini. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan, air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu wudhu ataupun mandi. Ya, jadi bersuci itu, sedikit juga saya ulang, pekan lalu sudah saya bahas ayatnya di surat Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43. Ada 3 jenis bersuci, yaitu berwudu, kemudian mandi, dan tayamum. Nah, bersuci ini medianya menggunakan air. Terkecuali tidak ada air, maka diganti dengan sa'i dan thayyiban, diganti dengan debu atau tanah yang bersih, tanah yang baik. Sementara medianya tentu yang paling utama menggunakan air, baik itu untuk mandi ataupun untuk berwudu. Ini pembahasan pekan lalu. Nah, sehingga air seperti apa yang digunakan untuk bersuci, kita bahas pekan lalu adalah sudah membahas tentang air mutlak. Air mutlak adalah air yang digunakan untuk bersuci, baik itu jenisnya kemarin sudah kita bahas ya, ada mulai dari air hujan, ma'ul matar, kemudian ada air sumur, kemudian ada air es, ada air laut, ada juga air embun, ada juga air zam-zam. Sudah kita bahas berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Syekh Syahid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Nah, kita akan masuk hari ini pembahasan jenis air berikutnya, yaitu air musta'mal ya, air musta'mal. Izin saya share screen. Jadi pertemuan sini terkait dengan air musta'mal. Nah, di bab air ini saya kasih judul ya, bolehkah bersuci dengan air musta'mal? Karena nanti air musta'mal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi tentu saja sekali lagi, karena rujukannya kepada fikih sunnah Said Sabiq, nanti kita melihat bagaimana Said Sabiq memposisikan air musta'mal ini. Nah, sedikit prolog juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, bahwa pada masalah fikih ini memungkinkan terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Tidak masalah ya, karena juga dari para ulama juga dahulu berbeda. Ada perbedaan-perbedaan pendapat, pandangan terkait hal ini. Namun tentu tidak membuat kita menjadi menyalahkan. Maaf, termute tadi. Nah, Bapak Ibu,
Jadi judul kita bolehkah bersuci dengan air mustakmal? Tentu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan air mustakmal itu, gitu ya. Jadi apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang jatuh dari anggota wudhu orang yang berwudhu atau bekas mandi orang yang mandi, ya. Jadi singkatnya kita sebut air mustakmal ini air bekas wudhu atau mandi atau bersuci, karena bersuci tadi bisa wudhu dan mandi. Nah, jadi yang jadi masalah atau pertanyaannya adalah apakah boleh air bekas wudhu atau bekas mandi ini dipakai kembali untuk wudhu atau mandi. Ini ya, mustakmal itu dari kata a'mala. A'mala itu digunakan. Jadi mustakmal air yang sudah digunakan. Air bekas digunakan wudhu atau mandi. Gitu. Kita lihat tinjauan fikih ya, bukan nanti tinjauan atau jorok bekas orang dipakai lagi, kotor atau bekas orang. Nah, nanti kita tidak melihat itu dulu ya. Kita lihat bagaimana hukum memposisikan. Itu hal lain pilihan kalau misalkan maunya tetap yang bersih, apalagi di Indonesia air banyak melimpah, itu nanti kesimpulannya beda lagi. Tapi nanti kita hari ini kita lihat, kita posisikan bagaimana secara hukum ya air mustakmal ini digunakan. Nah, para ulama berselisih berbeda pendapat tentang hal ini. Jadi pertanyaannya apakah air mustakmal bisa digunakan atau tidak untuk bersuci? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Nanti saya akan kemukakan kedua pendapat tersebut dan nanti kita lihat bagaimana Said Sabiq memposisikan bab ini atau menjadikan seperti apa air mustakmal ini boleh atau tidak ya. Apakah dia mutahhir, tahir itu bisa mensucikan atau tidak? Ya, ternyata berbeda pendapat. Nah, pendapat pertama, air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, hal ini sebagaimana pendapatnya dari Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahwa tujuan bersuci itu untuk membersihkan badan. Untuk bersuci, namanya juga bersuci, untuk membersihkan. Mana mungkin, kata beliau, bersuci dengan sesuatu yang kotor, sesuatu yang bekas. Yang bekas itu kan kotor, namanya juga bekas, gitu. Nah, ini pendapat tentunya, dan beliau mengatakan dalam kitabnya, ini saya kutip di sini, at-taharatu ma syuri'at illa litajayyudi a'dha'il abdi adhafatan wa husnan zahiran wa batinan. Ya, at-taharatu ma syuri'at, bersuci itu tidak disyariatkan illa litajayyudi a'dha'il abdi, kecuali untuk memperbaiki, memperbagus, membersihkan dari anggota badan seorang hamba. Nadzafatan wa husnan, ya, yang lebih bersih dan lebih baik. Zahiran wa batinan, baik bersifat lahir maupun batin. Nanti bersuci ini Bapak Ibu selain membersihkan lahir, kita juga akan mendapatkan hikmah-hikmah dari bersuci, dari tahara itu juga akan membersihkan batin. Contoh misalkan ketika berwudu, Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa yang berwudu dengan wudu yang baik, wudu yang sempurna, maka lepaslah segala kekotoran dari dirinya, maka bersihlah segala dosa-dosanya sampai ke kuku-kukunya. Nah, tentu ini tidak dipahami secara zahir, tapi secara maknawi, bahwa orang wudu dan wudunya benar, dia dengan wudunya akan mendapatkan ampunan Allah, maka bersih dirinya dari segala kekotoran, keburukan. Ya, atau dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, riwayat Bukhari Muslim, ya, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain, siapa yang berwudu seperti wudu yang dilakukan Rasulullah ini, maka akan terbuka pintu surga dan dia bisa masuk lewat pintu mana saja. Artinya kan tidak hanya lahir tapi batin, ya zahiran wa batinan. Wal ma'ul ladzi kharrat fihi khataya la yazidul a'dha illa taqdiran.
tab'an litilkal khataya allati kharat fil ma. Beliau mengatakan, sedangkan air al-ma'u alladhi kharat fihi khataya, sedangkan air yang sudah bercampur dengan kesalahan-kesalahan di dalamnya, air yang sudah tercampur, air bekas, la yazidul a'dha illa takdiran, ya, maka tidak menambah seorang bagi anggota tubuh itu kecuali semakin kotor. Itil kal khataya allati kharat fil ma, karena mengikuti campuran kotoran-kotoran di dalam air. Ini pendapat, ya, sekali lagi pendapat Abdul Wahab Sya'rani. Maka beliau menyimpulkan bahwa air musta'mal itu tidak boleh untuk bersuci. Nama juga air bekas. Masa bersuci dengan air bekas yang kotor? Nah, itu pendapat pertama, ya, terkait dengan air musta'mal, air yang bekas digunakan. Yang kedua, pendapat kedua, air musta'mal boleh digunakan. Ya. Pendapat kedua ini mengatakan bahwa air musta'mal itu termasuk air mutahhir. Air mutahhir artinya air yang mensucikan. Kalau mensucikan berarti bisa digunakan untuk wudu maupun mandi, selama ia tidak keluar dari nama air mutlak atau selama tidak tercampur dengan najis. Nanti pembahasan berikutnya, ya, kita akan bahas pekan depan insya Allah tentang air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang dikenai najis. Nah, selama tidak kena najis, walaupun itu air bekas, menurut pendapat kedua ini, maka boleh digunakan. Ya, selama tidak terkena najis, yang dengan najis itu bisa merubah bau, rasa, atau warnanya. Ya, sebagaimana beberapa hadis berikut. Ini ada beberapa hadis yang menguatkan pendapat kedua. Ya, yang pertama, hadis yang umum terkait dengan air. Nanti ini juga muncul di pembahasan najis, di ma'un najasah, air yang terkena najis. Itu hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bakhili ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Ada tiga, ya, bahwa air itu la yunajjisuhu syai'un, tidak dinajiskan oleh sesuatu pun. Jadi asal dasar air itu semuanya adalah bersih, suci, bisa dipakai untuk bersuci. Bisa dipakai untuk bersuci. Illa ma ghalaba ala rihi, kecuali ada perubahan. Berubahnya apa? Ala rihi, baunya, wa ta'mihi, rasanya, wa launihi, atau warnanya. Nanti kalau sudah berubah bau, rasa, dan warna, maka air itu tidak menjadi suci lagi, tidak bisa dipakai suci atau mensucikan, maka air itu sudah tercampur. Bahasa lain, apalagi kalau yang mencampurnya adalah sesuatu yang najis. La yunajjisuhu syai'un, tidak menjadi najis kecuali ada deteksinya, air itu sudah tidak mutlak lagi dari tiga hal, baunya, rasanya, dan warnanya. Ini hadis pertama, ya, Bapak Ibu, yang menguatkan terkait dengan air musta'mal itu boleh digunakan untuk bersuci. Lanjut. Pendapat yang dianut oleh Al-Ghalib, kemudian juga sahabat-sahabat lain, Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Abu Bakar Al-Umamah, sekelompok ulama salaf berpendapat yang masyhur dari Malikiyah, merupakan salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, pendapat Ibnu Hazm, Ibnu Munzir, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam Fiqh Sunnah ada dijelaskan dalil-dalil yang menguatkan pendapat bahwa air musta'mal ini masih termasuk air suci. Ya, beberapa hadis lagi, ya, selain yang utamanya tadi bahwa al-ma'u la yunajjisuhu, ya, bahwa air tidak berubah kecuali ma ghalaba rihahu au ta'mahu au launahu, kalau kecuali berubah warna, rasa, atau bau dan warna, rasa, bau, dan warnanya,
Nah, ini juga beberapa pendapat yang menguatkan bahwa air mustamal itu masih termasuk air yang suci. Untuk pendapat ini berdasarkan dalil, ya, dalil atau hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari yang diterima dari Abu Huzaifah. Kharja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Huzaifah, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami bil hajirah, di al-hajirah. Al-hajirah satu tempat, ya, perjalanan. Fa'utiya bi wudu'in fatawaddo. Maka kemudian beliau didatangkan air untuk berwudu, para sahabat menyiapkan air untuk berwudu. Fatawaddo'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fajalan nas ya'khuduna min fadlin wa wudu'ihi fayatammasuna bihi, ya. Fajalan nas, kemudian orang-orang waktu itu, para sahabat, ya'khuduna min fadlin wudu'ihi, mengambil dari bekas wudu Rasulullah itu. Fayatammasuna bihi, kemudian mereka pun menggunakannya untuk mengusap, artinya untuk berwudu dengan air bekas Rasulullah tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa menurut pendapat kedua ini boleh para sahabat saja pernah berwudu dari bekas wudu Rasulullah SAW. Mereka berebut, ya, mengambil berkahnya, mengambil keutamanya bekas Rasul dipakai wudu lagi oleh para sahabat, dipakai ayatammassahuna bihi, ya, dipakai untuk mengusap muka atau mencuci muka, mengusap kepala, dan berwudu di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, mereka para sahabat itu hampir-hampir yaktatilun, ya, berebut. Yaktatilun itu saling bunuh, begitu, ya. Maksudnya, ya, saling berebut, mereka berlomba untuk mendapatkan bekas wudu Rasulullah SAW. Air yang diceritakan dalam hadis di atas, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya, hadis sahih, untuk bertabaruk. Tabaruk itu ngambil berkah dari Rasulullah. Para sahabat mengambil air bekas Rasulullah. Jika air ini mustakmal, jika air mustakmal itu najis, lantas kenapa digunakan? Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis-hadis ini adalah bantahan kepada orang yang menganggap bahwa air mustakmal itu najis. Jadi ini jawaban dari pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa air mustakmal itu najis. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Fathul Bari ini kitab syarah dari kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, ya, Sahih Bukhari, di sarah atau diberikan penjelasan rinci oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bagaimana, kata beliau, bagaimana mungkin air najis digunakan untuk diambil berkahnya, ya. Karena air bekas Rasulullah berkah, maka para sahabat bertabaruk mengambil berkah, berlomba berwudu dengan air wudu bekas Rasulullah SAW. Itu dalam kitab Fathul Bari, ya. Baik, dilanjutkan. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kana rijal wan nisa'u yatawaddauna fi zamani Rasulullah SAW jami'an. Dulu pada masa Rasulullah, laki-laki dan perempuan, maksudnya adalah suami istri, ya, di sini, mereka pernah menggunakan bekas wudu mereka satu sama lain. Ada bekas wudu suaminya dipakai oleh istrinya, atau sebaliknya bekas wudu istrinya dipakai oleh suaminya. Ini pada masa Rasulullah. Abdullah bin Umar meriwayatkan demikian. Artinya ini terjadi dan dilakukan di masa Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah pernah, ya, sebagaimana dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas, fiqhus sunnah ini, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari bekas mandinya Maimunah. Maimunah adalah salah satu istri dari
Rasulullah SAW ya. Jadi pernah Rasulullah mandi bekas Maimunah, atau sebaliknya Aisyah juga dalam riwayat lain pernah mandi bekas mandinya Rasulullah. Jadi bekas wudhu maupun bekas mandi disebut dengan air musta'mal. Berdasarkan hadis-hadis ini adalah air yang mensucikan, air yang bisa digunakan untuk bersuci, begitu ya. Dilanjutkan, Ibnu Munzir mengatakan berdasarkan ijma, ijma itu kesepakatan ya, konsensus gitu ya, kesepakatan dari para ulama, air yang tersisa pada anggota badan yang berwudu dan orang yang mandi atau yang melekat pada bajunya adalah air yang suci. Itu ya, jadi boleh digunakan dan suci bagi air yang melekat. Satu ketika bahkan ada sahabat yang datang ketemu dengan Rasulullah, Abu Hurairah kalau tidak salah, nanti saya buka lagi referensinya ya, dimunculkan bisa. Dia tidak mau duduk dengan Rasulullah dan sahabat. Kenapa engkau? Saya sedang junub. Ya. Maka kata Rasulullah bahwa al-mu'minu la yunajis, ya, seorang mukmin itu tidak najis. Artinya kalaupun dalam keadaan junub tidak apa-apa, itu ya, bertemu orang, bersalaman satu sama lain, tidak menjadi hal yang najis begitu, sekalipun belum bersuci. Nah, kata Ibnu Munzir, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa air musta'mal adalah air suci. Jika air tersebut adalah air suci, maka tidak ada alasan untuk melarang menggunakan air tersebut untuk berwudu dan tanpa ada alasan yang menyelisihinya. Jadi tidak masalah digunakan untuk berwudu karena ini adalah air yang suci, begitu bisa digunakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begitu pula air musta'mal yang digunakan untuk mensucikan hadas tetap dianggap suci. Di dalam Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pun mengatakan bahwa air musta'mal yang digunakan untuk mensucikan hadas tetap dianggap suci. Ya, jadi masuk kepada air mutlak atau mutahhirun, ya, bisa mensucikan. Nah, kemudian ada juga yang melarang menggunakan air bekas bersuci wanita. Jadi mungkin laki-laki tidak boleh bekas wanita, dalam artian ini suami istri, gitu ya, tentunya. Hadis dari Al-Hakam bin Amr, beliau berkata, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajul bi fadli tuhuril mar'ah. Ya, berdasarkan hadis yang diterima dari Al-Hakam bin Amr tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang berwudu dari air bekas bersucinya wanita. Nah, maka agar tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya yang mengatakan bahwa boleh digunakan, bahkan tadi Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah mandi bekas mandinya Maimunah, ya, maka dalam hadis ini Rasulullah justru bekas wanita, ya, bekas perempuan nih Maimunah. Mereka semua pernah menggunakan bekas wudhu mereka satu sama lain. Nah, maka ketika kita melalui jalan kompromi, nanti Bapak Ibu dalam menentukan sebuah hukum itu ada 4 cara, gitu ya. Salah satunya adalah tariqatul jam'i. Tariqatul jam'i itu menggabung dua yang seolah-olah bertentangan menjadi satu kesimpulan. Nanti saya jelaskan ya. Nah, maka kata ini ada di penghujung pembahasan bab air musta'mal di dalam kitab Fiqhus Sunnah itu, larangan dalam hadis Hakam bin Amr dimaksud adalah larangan tanjih atau makruh saja, tidak sampai diharamkan. Artinya kalau bisa dihindari yang lebih baik bekas wanita, tapi kalau tidak ada lagi air dan mau digunakan itu juga silakan, ya, tidak diharamkan begitu. Jadi menggunakan air bekas suci wanita dihukuminya makruh dan bukan haram. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini dulu Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau untuk yang terakhir tadi, ya, ada metodologi yang namanya Thariqatul Jam'i. Jadi nanti kalau melihat perbedaan fikih, para ulama itu melakukan berbagai cara untuk menemukan sebuah istinbatul ahkam,
kesimpulan hukum. Ya, satu ada tariqatul jam'i. Tariqatul jam'i itu dua yang sepertinya bertentangan digabung. Satu mengatakan bahwa tadi ya air bekas wanita itu tidak boleh dipakai bersuci lagi. Satu lagi boleh, bahkan Rasul pernah melakukan itu. Kok bertentangan? Ini boleh, ini nggak boleh. Gimana supaya kesimpulannya maka digabung, tariqatul digabung. Kesimpulannya adalah menggunakan air bekas wanita itu makruh berdasarkan hadis yang pertama. Tapi boleh digunakan, boleh berdasarkan hadis yang kedua. Jadi tidak haram, kesimpulannya makruh saja. Begitu ya. Nah, kemudian ada nanti istilahnya kalau dua hukum bertentangan itu ada nasih mansuh. Nasih mansuh yang satu menghapus yang lain. Berarti A dan B, A lebih kuat, yang B dihapus. Ya, hukumnya berarti diambil yang A. Atau roji marjuh, dua-duanya kuat, tapi yang satu kekuatannya 90%, yang satu 89%. Ini dekat tipis, tapi tetap 90 yang dipakai. Yang diambil jadi kesimpulan hukum. Yang terakhir ada tawakuf. Tawakuf itu tidak bisa disimpulkan, ya. Masing-masing kuat, dua-duanya kuat, 50%, 50%. Maka tawakuf dihentikan, tidak diambil kesimpulan hukum, tapi kedua-duanya bisa saja dipakai. Begitu, ya. Nah, itu terkait air mustamal. Sekali lagi Bapak Ibu, semoga ini menjadi ilmu buat kita semua dan kita bisa diskusi selanjutnya. Ya, silakan Bapak Ibu terkait air mustamal. Jadi jangan kaget atau heran kalau memang di masyarakat juga terjadi dua perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tentu saja tidak untuk saling menyalahkan, tapi kita bisa melakukannya atau mengambil kesimpulan hukum itu berdasarkan ilmunya, gitu ya, bukan berdasarkan kata orang. Kata orang kan nggak boleh, kata orang juga boleh, bukan ya. Tapi kita pelajari pendapat mana yang membolehkan, pendapat mana yang tidak, dalilnya mana, hadis Rasulullah yang Rasulullah melakukan, atau mana yang Rasulullah memang tidak melakukan. Baik, silakan Bapak Ibu yang ada di medsos, baik di Zoom khususnya bisa mulai resen, ataupun di medsos yang lainnya, yang di IG, FB, dan medsos lain silakan juga untuk bisa di chat, nanti ada panitia yang bantu ya. Sudah ada yang raise hand? Ibu Yuniarti, silakan Bu, bisa unmute. Halo? Oke, masih perlu dibantu nampaknya oleh admin. Bapak Ibu silakan yang lain dulu boleh sambil menunggu, boleh chat juga. Ya, belum bisa dibuka katanya. Baik, kita baca yang lain dulu ya. Mohon maaf Bu, atau mungkin Ibu di chat dulu untuk sementara. Ini masih ada kendala mungkin. Dari iPhone. Ini iPhone teh nama handphone ya, bukan nama Ibu iPhone begitu. Dari iPhone. Assalamualaikum, assalamualaikum semua. Kodolo papa saya izin sakit. Oh ya, baik, semoga disehatkan ya Bapak, orang tua yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, kesehatan. Ala dinia wa kulitin sholih al-fatihah. Allahumma rabbana sadiqil basa isfa'na syafi'la syifa'ila sifa'ala ibadah. Semoga diberikan kesehatan siapapun yang diuji sakit, sakitnya jadi penggugur dosa, pembawa pengangkat derajat dan kemuliaan ya. Baik Ibu Mira AYS, bagaimana jika airnya berbau seperti besi dan warna sedikit agak kuning dan sudah berusaha diikhtiarkan mencari sumber air yang bening namun masih tetap saja, jadi sudah dibor beberapa titik, apakah sah digunakan untuk wudhu? Baik Bu, terima kasih, ini bagus pertanyaannya. Nanti ada lagi pembahasannya yang disebut dengan air mukhalatah, air yang tercampur. Ya, ada yang tercampur
sabun, ada yang tercampur eh, tepung. Dalam hadis itu ada yang tercampur dengan ja'faran atau bitter cider gitu ya, pewangian atau ya pewangi begitu. Seperti apa ini, boleh atau tidak? Ya nanti kita bahas pekan depan sebenarnya, tapi saya bocorkan dulu. Ya boleh atau tidak, boleh Bu ya. Karena pernah terjadi beberapa hadis Rasulullah tadi. Selama itu memang tidak yunajisu, tidak mengandung najis. Memang betul Bu, di beberapa daerah, termasuk di Bandung ada ya. Saya ke Bandung daerah, mohon maaf disebut Gede Bage ke sana gitu ya, daerah situ, atau Deung Bandung daerah situ, itu rata-rata airnya itu kuning. Nah, untuk supaya agak jernih kemudian tidak bau, baunya bukan bau kotoran, mohon maaf, bukan bau najis ya, tapi memang agak agak bau besi, mungkin juga memang daerah airnya seperti itu, kuning dan bau besi. Maka diikhtiarkan, misalkan diantaranya ada yang dengan pakai kaporit. Jadi kan airnya jadi bau kaporit, itu kan berubah baunya. Sementara tadi uh, ala ala wala barihahu au ta'muhu au launuhu, berubah warna, bau dan rasa, itu berubah bau. Nah, kalau baunya bukan bau yang najis dan itu alami memang tadinya dari air asalnya, ketika dibor tadi kata Ibu, ketika kita ambil mungkin dari berbagai cara ya, bisa jadi memakai mesin pompa dipakai, atau mungkin langsung pakai timba air sumur. Setelah disaring juga tetap warnanya tidak banyak perubahan dan baunya masih terasa, maka tidak mengapa itu dipakai wudhu. Itu Bu ya, tidak apa-apa ya. Itu sudah ada memang di daerah kita yang seperti itu. Baik, lanjut. Izin bertanya, air mustamal yang tidak boleh digunakan bekas wanita, bagaimana maksudnya? Di sini kalau kuning karena pompa. Tadi Bu ya, Bu Yunati, pompa sudah sama ya tadi, bahwa pompa itu boleh ya. Kalau tadi air bekas wanita, sebaliknya bekas laki-laki, itu uh, maksudnya adalah suami istri ya, suami istri. Jadi ada yang zaman Rasulullah dulu sangat dimaklumi ya, mungkin air itu sangat susah, dan sampai hari ini air itu tidak mudah di Arab ya. Di Arab sana, di Mekah, di Madinah, air yang dipakai mandi oleh para jemaah yang haji, yang umroh di hotel-hotel, itu adalah air yang diambil dari sumbernya berupa air laut yang sudah dihilangkan asinnya, sudah mau melalui proses sterilisasi dari asin dan pekat lautnya begitu ya. Jadi itu cukup mahal untuk bisa dapat air di sana. Ya satu-satunya sumber air di Mekah itu dari air Zam-Zam ya. Gak ada air mereka. Maka dari mana mereka bersuci? Yaitu dari air laut yang dihilangkan asinnya. Sementara di Indonesia, wah, curcor air itu ya di mana-mana ya. Air sumur banyak, air pam ada, air ledeng, pakai apa pompa sendiri juga dapat gitu ya. Air hujan juga kita sering hujan di Bandung ini, hampir tiap hari hujan. Jadi sangat memungkinkan dan mudah, air banyak, maka mungkin untuk apa pakai bekas orang? Bisa jadi pertanyaannya begitu ya, dan sah-sah saja boleh. Tapi sekali lagi kita membahas hukum boleh atau tidak ya. Masalahnya atau tidak berikutnya, karena saya nggak nyaman pakai air bekas, ya saya pakai air yang bersih saja, atau air banyak ya silahkan ya. Tapi kalau pada kondisi air terbatas seperti dulu masa Rasulullah, maka kemudian boleh memakai air bekas sekalipun, begitu ya. Ya ada yang raise hand, Ibu Dede, ada Ibu Dede, Ibu Ida, boleh dibantu Kak Afif? Masih mute, Bu Dede, Bu Ida boleh unmute, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika kita berwudu itu misalnya menggunakan gayung nih Ustadz. Nah kita menggunakannya satu gayung kan. Nah terus airnya kita masukin lagi ke situ boleh nggak Ustadz? Itu. Maksudnya kita tadah gitu Ustadz. Oh iya, iya. Hmm, Baik itu Bu. satu.
Ya, itu satu Ustadz. Terus izin agak menyimpang dari tema. Saya ingin bertanya, ini kan kadang tuh sesama teman itu ada dua pendapat gitu kan. Kalau saat kita sholat itu kita menjadi masbuk. Nah, di rakaat kedua pada sholat misalnya sholat zuhur. Nah, kita nih terlambat. Terus kita kan mengikuti pada saat rakaat kedua itu kita duduk tahiyat, ikut tahiyat. Pada saat rakaat keempat kita ikut duduk tahiyat akhir atau kita masih yang terlambat kita baru mengerjakan 2 rakaat kita duduk tahiyat awal itu Ustaz. Aja Ustaz. Baik, Kasih. baik. Waalaikumsalam. Ya, pertama tentang gayung, ya. Jadi gayung ini eh, saya belum menemukan zaman Rasulullah berwudu pakai gayung, ya, karena mungkin belum ada gayung, ya. Bahasa Arabnya ada migropah, migropah itu gayung. Tapi kalau inaun atau dalun, bahasa kitanya ember atau bejana, jolang, begitu bak, mandi itu sudah ada masa Rasulullah SAW. Tapi kalau migropa gayung tidak disebutkan. Namun boleh-boleh saja, termasuk keran juga kan zaman Rasul belum ada. Gimana nih wudhu pakai keran? Jangan-jangan bid'ah. Nggak ada ya. Nggak boleh wudhu pakai keran. Yang boleh itu pakai air. Ya. Keran itu jalannya. Jadi pakai keran ya boleh ya. Pakai keran langsung wudhu airnya uh, mengalir. Atau pakai gayung boleh ya. Jadi diciduk dulu pakai gayung. Gayung yang dikucurin. Atau kalaupun kemudian kita memasukkan tangan ke gayung, kemudian kita berwudu, boleh. Dan wudu Rasulullah seperti itu, ya. Ketika sahabat ada yang membawakan seember air buat wudu Rasulullah, Rasul memasukkan tangannya ke ember itu, kemudian Rasulullah berwudu, Rasul mulai mencuci muka, kemudian mencuci tangan, dan seterusnya. Jadi pakai gayung tidak ada masalah, Bu. Itu sebagai jalan saja, sebagai alat saja kita untuk berwudu lebih mudah dan lebih sempurna. Yang kedua terkait masbuk. Nah, orang masbuk itu dia harus mengikuti semua yang dilakukan oleh imam. Ketika dia masuk di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, maka ikut kaidah rakaat farka'u. Ketika imam ruku, maka rukulah kalian. Ketika imam sujud, pas judu, sujudlah. Imam tidak ikuti ya. Nah, ketika kita jadi makmum, kita baru datang, imam sudah rakaat keempat, apakah duduk tahiyat awal, karena kita belum tahiyat awal, atau duduk tahiyat akhir? Karena imam sudah tahiyat akhir. Pengetahuan saya ikut imam, jadi duduklah tahiyat akhir sebagaimana imam. Karena innama ju'ilal imam liyu'ammima bihi, liyu'ammima bihi. Nah, dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh imam diikuti oleh makmum. Apa yang dikerjakan imam maka imam makmum ikut. Sisanya maka makmum melengkapi. Karena tadi kebagian rakaat keempat hanya dapat 1 rakaat, maka 3 rakaat sisanya sempurnakan sendiri. Nah, itulah seorang makmum tugasnya. Ya, baik, Ibu Ida Nur silakan. Ibu Ida Nur sudah resen. Assalamualaikum Ustadz Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bu, silakan. Ustadz mau bertanya nih, di rumah saya ini ada ibu saya dalam kondisi sakit dan hanya di tempat tidur. Iya. Semua kegiatannya itu ada di tempat tidur, termasuk mandi dan buang air besar, buang air kecil ya. Namun pada saat sholat, ibu saya itu senangnya tayamum gitu. Jadi hati saya nih, aduh, saya berdosa nggak ya? Maksudnya di satu sisi saya tidak ingin membuat ibu kecewa gitu, tapi di sisi lain kok saya merasa bahwa saya tuh mampu membudukan ibu saya gitu. Kemudian kadangkala juga ibu saya juga kadangkala nggak usah pakai mukena, udah ditutup aja ini gitu. Bagaimana ya sikap saya supaya tidak durhaka terhadap ibu mertua sih ini ya, dan tapi tetap saya tidak berdosa gitu Ustadz. Itu saja, mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, jadi apa yang sudah Ibu lakukan sudah benar. Artinya kalau keadaan sakit ya kita ikhtiarkan sekuat tenaga
Namun bagi yang sakit memang ada rukhsah, ya, ada keringanan semampu sebisa yang sakit tersebut. Seperti halnya tidak kuat berdiri kan boleh duduk, tidak kuat duduk boleh berbaring. Yang dilakukan sambil berbaring, ya ini sudah sesuai syariat, tidak usah memaksakan kemudian sambil duduk atau bahkan berdiri kalau tidak mampu. Itu satu, ya. Kemudian wudhunya bagaimana? Kalau memungkinkan wudhu atau kita wudhukan itu boleh, tapi kalau tidak memungkinkan dengan tayamum juga sah insya Allah. Jadi bagi yang sakit boleh dengan tayamum, ya. Tentu sakitnya, kalau sakitnya yang memungkinkan tidak bisa berwudu, misalkan kan saya sakit apa, sakit gigi, saya kira kalau sakit gigi masih bisa wudu, ya. Sakit kenapa? Sakit bisulnya juga nggak kelihatan, ya, kecuali bisulnya di muka segede bola voli yang kena air bisa sakit, itu kan beda lagi. Nah, sebenarnya ibu sudah bagus, Bu, apalagi tadi ingin mengikhtiarkan bagaimana wudunya pun dengan sempurna, tapi kalau memang itu tidak bisa dan di tayamum saja karena sakit, boleh juga seisha insya Allah, ya. Nah, ibu memang perlu bersabar juga. Yang sabar tidak hanya yang sakitnya, tapi juga sabar yang mengurusnya, ya. Semoga jadi pahala kebaikan kalau ibu tetap sabar, diberitahu. Tutup aurat, ya, tidak wajib mukena, Bu, ya. Yang penting auratnya sempurna tertutup. Tidak wajib mukena sholat itu, ya. Orang-orang Arab nggak ada mereka istilah mukena, ya. Tapi mereka memang sholatnya sudah menutup aurat dengan sempurna, kecuali sebatas muka dan tangan dari pergelangan, gitu, ya. Maka di luar itu tidak wajib mukena, kan mukena juga sekarang udah model-model, ada yang full gitu, ya, dari atas ke bawah, ada yang bagi dua atas bawah, ada yang warna-warni, ada yang rumeh-rumeh, ada yang bunga-bunga dan seterusnya. Jadi itu tidak menjadi kemestian. Yang mestinya, yang tentunya di dalam sholat adalah menutup aurat dengan sempurna. Itu yang menjadi wajibnya. Begitu, Bu. Baik Ustadz, satu lagi boleh? Ya. Karena kan tempat tidurnya itu tidak menghadap kiblat ya Ustadz, ya. Ya. Bagaimana ya caranya ya supaya, dan sementara kalau digeser itu tidak mudah juga gitu. Apakah sah nggak ya sholatnya kalau tidak menghadap kiblat? Baik. Kalau bisa diupayakan lebih baik, Bu. Jadi kalau kita tahu kiblat, Rasulullah SAW satu ketika di kendaraannya itu sedang maju ke depan seperti ini, dan tahu kiblat di sebelah sana, maka Rasul menghadap ke sana, takbir, dan langsung maju ke arah yang dia tuju. Jadi mungkin kalau tempat tidurnya tidak mengarah kiblat, kalau memungkinkan saat takbiratul ihramnya miringkan dulu ke kiblat, Bu. Itu ya. Berlawanan Ustaz, ini tempat tidurnya itu berlawanan dengan kiblat gitu. Berlawanan, ya. Ya, kalau memang sangat tidak mungkin sekali maka boleh, ya. Fa'ina matumwalu fasama wajhullah, kemanapun kau menghadap di situ ada Allah. Baik. Jadi kiblat itu mengikuti syariatnya, tetapi ketika seseorang yang tidak memungkinkan mengarah kiblat atau seseorang dalam perjalanan tidak tahu ke arah kiblatnya, maka kemanapun dia menghadap. Tapi saran saya sih, Bu, kalau memungkinkan ya, sudah menghadap kiblat tuh tempat tidurnya, sehingga tidak sulit gitu, ya. Yeah. Mungkin menggesernya mah sekali, tapi sholatnya kan bisa 5 kali itu lebih sempurna. Yeah. Karena kalau kembali ke ketentuan fikih, menghadap kiblat itu termasuk syarat, bukan termasuk rukun. Artinya kalau tidak menghadap jadi batal. Bagi orang yang tahu arah kiblat lalu tidak menghadap kiblat itu jadi batal. Kalau ke ketentuan fikih, ya. Nah, kecuali itu memang darurat yang sangat tidak bisa diusahakan lagi. Saya kira kalau masih bisa diupayakan, Bu, geser tempat Insya Allah, ya. Insya Allah bisa sih. Nah, gitu. Ya, jadi tempat tidurnya menghadap kiblat itu lebih aman, dan itu bisa dilakukan sekali untuk menggeser, sementara sholatnya kan sehari bisa 5 waktu, 5 kali yang wajibnya saja. Ya. Baik Ustaz. Gitu, Bu, ya. Ya. Jadi nggak apa-apa ya Ustaz, ya. Artinya saya agak memaksakan sedikit gitu loh ke ibu saya. Ya, dikomunikasikan saja dengan baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Melihat di jazakallah khair. Ya. Oh iya, Bu. Ini di IG dari Karni. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau wudhu di kamar mandi dekat WC boleh tidak? Boleh, Bu, ya. Jadi silakan. Kalaupun mungkin
wudunya di dalam kamar mandi yang ada toiletnya. Kan kalau di kita rata-rata kamar mandi itu bersatu dengan toilet ya. Walaupun ada yang toilet terpisah dengan kamar mandi, tapi mayoritas di kita itu karena mungkin tempatnya terbatas, kamar mandi dan toilet di satu tempat. Bagaimana wudhu di situ? Boleh ya. Pastikan tidak ada bekas kotoran atau mohon maaf bekas air kencing misalkan yang itu akan menempel ke badan kita. Tuh udah pastikan bersih areanya. Wudhunya di situ boleh, silakan. Nanti kalau doa setelah wudhu keluar dari area toilet itu, depan pintu toiletnya boleh, tapi tidak di dalam toilet. Tapi wudhunya di toilet boleh, silakan ya. Nah, dengan tadi dipastikan airnya pun tidak tercampur dengan najis karena kotoran manusia, air kencing manusia itu adalah najis. Jadi jangan sampai terkena ke pakaian atau badan kita pada saat kita berwudhu. Baik, apakah boleh berwudhu dengan satu gayung saja? Boleh ya, dengan satu gayung itu cukup. Kalau kita ingin sempurna, bisa sempurna dengan satu gayung itu. Bahkan satu gelas bisa ya kalau kondisi darurat dalam keadaan darurat, safar misalkan, nggak ada airnya satu gelas, itu bisa dipakai wudhu dengan sempurna. Intinya anggota wudhu yang 4 yang disebutkan dalam Quran, muka, tangan, kepala, kaki itu terbasuh dengan merata ya, kecuali kepala diusap. Yang muka, tangan, kaki dibasuh atau dicuci dengan merata. Begitu. Dari Ibu Lis, kalau air bekas wudhu bisa dipakai mandi bersuci. Dalilnya tadi ya, ada banyak riwayat, ada 6 hadis paling tidak tadi yang menguatkan terkait dengan pendapat yang membolehkan air mustakmal, air yang bekas itu, baik bekas mandi maupun bekas wudhu, ya, dipakai lagi untuk mandi atau untuk wudhu. Tadi ada yang dari Muawiz yang Rasulullah SAW setelah mengusap mukanya, kemudian dipakai, setelah mencuci tangannya dipakai mengusap kepalanya. Kemudian juga bahwa para sahabat berwudu dengan wudu bekas Rasulullah, mereka berebut bahkan. Kemudian Rasulullah juga pernah mandi bekas dari Maimunah atau Aisyah mandi bekas dari Rasulullah. Itu artinya boleh begitu Bu ya. Sebab ais mustakmal menurut pendapat kedua tadi dibolehkan digunakan untuk berwudu. Kemudian di IG izin apabila kita berwudu memakai air terlalu banyak. Nah ya, bagaimana kalau ini bagus pertanyaan dari Yuniarti di IG ya, menggunakan air terlalu banyak. Jadi kita pun walaupun di kita ini air banyak melimpah, kita tidak boleh israf. Israf itu berlebihan. Maka Rasulullah SAW menganjurkan wudu sempurna itu 3 kali. Ya, karena Rasulullah SAW faghsilu wujuhahu salasan. Rasul mencuci mukanya 3 kali. Summa yadahul yumna salasan. Kemudian summa yadahul yumna salasan marrat. Kemudian tangan kanan 3 kali. Summa yadahul yusra salasan marrat. Kemudian tangan kiri 3 kali. Jadi 3 kali, kecuali kepala 1 kali, masa rasa wahidatan. Kemudian kaki wa arjulahu ilal ka'bain salasan marrat. Kakinya sampai di atas mata kaki 3 kali. Nah, 3 kali ini adalah maksimal dan sempurna. Jadi boleh wahidan 1 kali semua anggota wudhu. Boleh 2 kali semua anggota wudhu kecuali kepala tetap 1. Boleh 3 kali semua anggota wudhu kecuali kepala tetap 1. Ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 3? Maka itu haram. Haram dalam artian terlarang, bukan haram berdosa, dan bisa berdosa kalau haramnya memang berlebihan. Ya. Haram itu terlarang, jadi nggak boleh lebih dari 3. 3 itu udah sempurna. Kalau lebih dari 3, israf, masuknya berlebihan. Ada yang udah 3 kali juga merasa belum sempurna, diulangi lagi sampai 5 kali, 10 kali, sampai akhir itu satu bak habis sendiri. Nah, hati-hati, ini bisa jadi penyakit, ini bisa jadi masalah nih, bisa jadi penyakit bagi yang berwudu seperti itu. Pokoknya udah 3 kali,
Setelah 3 kali itu udah dianggap sempurna dan kita nggak usah mengulang-ulang lagi. Ya nggak usah ditambah lagi gitu ya di atas 3 kali. Kategorinya gimana hukumnya? Itu israf, berlebihan. Ya, Islam itu tidak mengajarkan kita tidak boleh berlebihan dalam hal apa. Ibadah pun nggak boleh berlebihan ya. Semuanya ada porsinya, semua ada aturannya, semua ada contohnya dari Rasulullah. Ketika ada para sahabat yang berlebihan, Rasulullah menegurnya. Demikian Bapak Ibu, aduh mohon maaf nih sudah jam 6 ya, jam 6 tepat. Semoga ada manfaatnya, kita sambung insya Allah pekan depan. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab juga, kita tunda pekan depan ya. Ini ada beberapa pertanyaan di IG eh, yang belum terjawab, dan juga ada di chat juga, nanti kita bahas lagi pekan depan, karena ini berseri tentang fikih ya. Khususnya kita baru membahas bab air mustakmal hari ini. Semoga menjadi ilmu buat kita semua. Demikian Bapak Ibu, informasi insya Allah STI Darut Tauhid sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang punya putra yang akan kuliah, silakan bisa menjadi pilihan STI Darut Tauhid, kuliah sambil mendapatkan nuansa pesantren. Judulnya atau prodinya ya Komunikasi Penyiaran Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, juga program studi ini diantaranya seperti ini, ada dakwah media diantaranya. Silakan bisa menghubungi website stidarutauhid.ac.id atau bisa dibuka websitenya gitu ya. Nanti ke informasi juga ada, silakan ya di sini di teks tidak ada ya setiap hari. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf, kita berjumpa pekan depan insya Allah bahasan lanjutan dari bab akhir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair Ustaz Mulyadi. Jazakallah khair Ustaz. Nun, silakan bisa beraktivitas selanjutnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf Darut Tauhid, hari ini kami dari tim Wakaf Darut Tauhid melakukan agenda penyaluran Wakaf Al-Quran Plus. Saat ini kita berada di MI Madrasah Ibtidaiyah Bojongjati Pangandaran. Di MI ini setiap minggunya ada agenda rutin pembelajaran Al-Quran untuk para santri. Ada sebanyak 550 santri yang rutin belajar Al-Quran di sini. Itu biasanya juga diawali dengan doa bersama, belajar Al-Quran ya, dan juga penguatan kepribadian bagaimana menjadi siswa-siswi yang baik. Nah, menarik, 550 santri di sini Wakaf Darut Tauhid hadir untuk menyalurkan wakaf amanah dari para muwakif semuanya. Menyalurkan wakaf Al-Quran amanah dari muwakif semuanya. Dan di MI ini juga kami dapat informasi ada 5 ustadz-ustazah yang di kampungnya juga ternyata menjadi guru ngaji ya, dan begitu masih membutuhkan Al-Quran. Sehingga selain kita ada penyaluran ke MI ini, kita juga ada penyaluran untuk 5 wilayah yang menjadi agenda pembelajaran rutin dari salah satu guru-guru di sini yang di rumahnya juga menjadi guru ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulastri, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bojongjati, mengucapkan terima kasih kepada para muwakif yang telah berwakaf Al-Quran melalui Darut Tauhid. Al-Quran sudah sampai di Madrasah Ibtidaiyah Bojongjati. Semoga para muwakif mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa, sohibila sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.